Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Fariha dengan NIM 130119022. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Di sini ada subcapaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan rasional perlunya landasan pendidikan sebagai dasar dalam praktik pendidikan. Yang kedua, menjelaskan berbagai landasan ilmu pendidikan. Yang ketiga, menerapkan berbagai landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Adapun pokok-pokok materi yang akan saya jelaskan hari ini, yang pertama ada konsep dasar rasional ilmu pendidikan, landasan-landasan ilmu pendidikan, penerapan berbagai landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada konsep dasar. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia memiliki banyak definisi. Salah satunya dijelaskan oleh Noto Nagoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopluralis sekaligus monodualis. Sebagai makhluk monopluralis berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat atau plural, yaitu jiwa dan raga. Namun merupakan satu kesatuan atau mono di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial, tetapi juga merupakan kesatuan yang utuh. Landasan. Di sini ada dasar, fondasi, dan tumpuan. Pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang tersebut mencapai kedewasaan. Dalam bahasa Yunani, pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik atau pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak. Berdasarkan sifatnya, landasan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, secara material dan konseptual. Secara material ada prasarana peserta didik dan lingkungan. Yang konseptual bersifat asumsi atau teori-teori, contohnya UUD 1945 dan teori pendidikan. Macam-macam landasan konseptual. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan empiris, landasan yuridis, dan landasan religi. Nanti akan saya jelaskan ya setelah ini. Nah, yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat atau filosofi berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah dalam ruqyati. Landasan filosofi adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Teori-teori filsafat pendidikan. Yang pertama ada esensialisme. Esensialisme ini merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Yang kedua ada perennialisme, yaitu perennialisme ini hampir sama dengan esensialisme, tetapi lebih menekankan pada keabdian atau ketetapan atau kenikmatan. Yang selanjutnya ada behaviorisme, salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya itu. Yang kedua ada progresisme. Selanjutnya ada progresisme, yaitu perubahan untuk maju. Selanjutnya ada rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Yang terakhir ada humanisme, suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuan dan bagaimana cara pengembangannya.
Nah, ada 3 aspek utama dalam kajian filsafat ini. Yang pertama ada ontologi, yaitu suatu cabang filsafat atau ilmu yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima oleh akal manusia yang bersifat rasional, dapat difikirkan dan sudah terbukti. Yang kedua ada aksiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan atau hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Yang ketiga ada epistemologi, yaitu bagian dari filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Nah, terdapat 4 jenis pengetahuan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu dan menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Yang kedua, pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Yang ketiga, pengetahuan prosedural meliputi bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian dan kriteria untuk menggunakan keterampilan algoritma, teknik, dan metode. Yang keempat, pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang kognitif secara umum dan kesadaran, dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Selanjutnya ada landasan empiris. Landasan empiris terbagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan psikologi, landasan sosiologi, dan landasan empiris. Landasan psikologi. Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Menurut Piaget, terdapat 4 perkembangan kognisi anak, yaitu yang pertama ada periode sensori motor pada usia 0-2 tahun. Pada usia ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, jadi cuma gerak-gerak refleks aja gitu. Yang kedua ada periode praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Perkembangan bahasa pada usia ini sangat pesat, peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu masih besar. Yang ketiga, periode operasi konkret usia 7-11 tahun. Anak sudah dapat berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Yang keempat, periode operasi formal usia 11-15 tahun. Anak-anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Anak pada tahap ini dapat membentuk ide-ide dan masa depan secara realistis. Menurut Brunner, perkembangan kognisi anak meliputi yang pertama ada tahap enaktif. Tahap anak melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya memahami lingkungan. Yang kedua, tahap ikonik. Anak memahami dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik. Anak telah memiliki gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Perkembangan kognisi menurut Lawrence Kornberg, yaitu tingkat pre-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat post-konvensional. Selanjutnya ada 8 tahap perkembangan afeksi menurut Erikson, yaitu psikologi belajar yang berkembang pada saat ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas, antara lain bersahabat versus menolak pada umur 0 sampai 1 tahun. Jadi anak itu ada yang bersahabat, ada yang menolak, jadi sifatnya tuh bertolak belakang gitu. Yang kedua ada otonomi versus malu dan ragu-ragu pada umur 1-3 tahun. Kan pada anak-anak itu ada yang malu-malu, ada yang kalau ketemu orang tua ada yang malu-malu, ada yang langsung deket ke orang. Terus yang ketiga inisiatif versus
perasaan bersalah pada umur 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada perasaan produktif dan rendah diri pada umur 6 sampai 11 tahun. Ada identitas versus kebingungan pada umur 12 sampai 18. Jadi anak-anak tuh udah mulai pada usia 12 sampai 18 tahun mulai mencari identitas. Jadi di situ tuh anak atau kita tuh sering bilang ABG ya, biasa anak SMP, SMA. Mereka tuh udah mulai nyari jati diri mereka, nyari identitas mereka ini. Jadi mulai kebingungan, jadi mulai coba-coba kesana kemari buat nyari identitas mereka. Selanjutnya intim versus mengisolasi diri pada umur 19 sampai 25 tahun. Nah, usia 19 sampai 25 tahun ini biasanya anak-anak udah mulai mengisolasi diri, mulai kayak udah mulai memikirkan masa depan gitu. Jadi deket sama orang lain enggak gitu, ya udah mikirin punya sendiri aja gitu. Terus yang ketujuh ada generasi versus kesenangan pribadi pada umur 25 sampai 45 tahun. Biasanya di umur 25 sampai 45 tahun biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu mulai mau tahapannya udah kesenangan pribadi gitu, udah nggak mikirin yang lain, udah pokoknya yang penting saya senang. Terus kalau ke-8 integritas versus putus asa pada umur 45 tahun ke atas. Itu generasi tua, biasanya udah berumur dan mikirin bentar lagi saya udah tua gitu, udah mau ngapain juga gak bisa. Selanjutnya psikologi belajar yang berkembang sampai saat ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas, antara lain teori disiplin daya atau disiplin mental. Menurut teori ini, anak sejak dilahirkan memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu seperti potensi atau daya ingat, dapat berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sejenisnya. Yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangan hanya menyangkut hal yang bersifat nyata yang dapat dilihat dan diamati. Yang ketiga, organismik atau kognitif gestalt field. Belajar menurut teori ini bukanlah sebatas menghafal, tetapi memecahkan masalah, dan metode belajar yang dipakai adalah metode ilmiah. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa, sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan, menurut Bloom 1956, manusia yang sebagai bagian dari masyarakat mengalami perkembangan perilaku individu, yaitu pada kawasan kognitif, psikomotor, dan afektif. Landasan sosiologis pendidikan Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Ciri-ciri paham integralistik: yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah, mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, dilihat dari pendidikan di masa lampau, Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 6 tonggak sejarah. Nah, yang di sebelah sini pendidikan tradisional, habis itu selanjutnya pendidikan kolonial barat. Terus maju lagi pendidikan kolonial Jepang, maju lagi pendidikan zaman kemerdekaan, selanjutnya pendidikan zaman Orde Lama dan Orde Baru, dan selanjutnya saat ini pendidikan zaman kemerdekaan. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini beberapa landasan hukum sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama, pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan nasional. Yang kedua, undang-undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah.
Selanjutnya, landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Selanjutnya ada penerapan landasan pendidikan. Yang pertama ada penerapan landasan filosofi. Yang pertama, penerapan kurikulum yang sesuai. Yang kedua, pembelajaran nilai-nilai moral dan Pancasila melalui pelajaran PKN. Selanjutnya, landasan psikologi. Penerapannya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa. Kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga motivasi untuk siswa lainnya, dan pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Selanjutnya, landasan sosiologis. Contoh penerapannya diadakannya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan piket kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Selanjutnya, landasan historis. Penerapannya yang pertama, pelaksanaan upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Yang kedua, pembelajaran sejarah melalui mata pelajaran sejarah. Yang ketiga, diajarkan lagu-lagu nasional untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya, landasan yuridis. Contoh penerapannya yaitu pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali, serta penerapan UU guru dan dosen. Landasan religi. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa dan kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.